Ini program jalan hampir 1 tahun per awal Januari, dan ada 2 headline yang menurut gue serem banget. Satu, kasus keracunan, itu hampir 10.000 siswa. Bahkan sempat ada sekolah yang minta orang tuanya tanda tangan, nggak boleh nuntut kalau misalnya anaknya keracunan. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Dan katanya dari 10.000 dapur yang terdaftar, yang lolos sertifikasi higienis dan layak, itu nggak nyampe 200, nggak nyampe 2%-nya. Sisanya tetap beroperasional dengan surat komitmen sementara. Jadi ya sebenarnya wajar dong kalau misalnya ada yang keracunan karena belum lolos sanitasi, air, cek suhu, gizi. Tapi pertanyaannya kenapa tetap agresif ekspansi? Karena pasti ada yang nanya nih, oke, bisnis modelnya, BGN sebagai badan, bermitra dengan puluhan ribu dapur nanti ke depannya. Uangnya ditransfer ke mereka, dan baru-baru ini dibikin upfront, jadi uangnya ditransfer di depan. Mereka beli bahan-bahan dari petani-petani, nelayan atau UMKM lokal, dimasak, baru disalurkan ke sekolah. Nah ini hasil research gue. Kenapa nggak nyampe 2% yang punya sertifikasi SLHS? Itu padahal penting loh. Jadi setiap dapur dicek bener-bener secara detail dari sanitasinya, higienisnya, airnya, sumber makanan, cek suhunya, tenaga kerjanya dilatih atau enggak. Karena semua kasus keracunan itu dari dapur-dapur yang nggak SLHS. Nah jawabannya sesimpel karena governance-nya nggak rapi. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi. Bisnis F&B atau program-program melibatkan makanan dan operational heavy harus punya QC yang ketat. Mungkin Satgas Provinsi harus ngelakuin inspeksi acak mingguan, sertifikat hygiene harus baru, sensor suhu, sensor GPS, dan laporannya sebisa mungkin harus seterbuka mungkin. Salah satu program paling ambisius yang masuk kategori legacy project, sejujurnya bakal berpotensi terus bermasalah ke depannya. Kalau misalnya kita nggak jujur dan ngeliat project ini apa adanya. Dan gue di sini bukan untuk pesimis atau ngekutuk project ini bakal gagal. Karena bedanya kalau project ini gagal, anggaran dan penyerapan jumbo dan harapan masyarakat atau tanda kutip moral kita, ya pasti bakal ikut anjlok. Dan nggak mungkin kan project yang diidekan atau tanda kutip yang memenangkan Pak Prabowo kedepannya gagal, reputasinya gimana? Kepercayaan publik terhadap presiden gimana? Jadi itu se-real-realnya gue nih. Menurut kalian gimana? Balik ke judul, apakah MBG layak dihentikan? Saran gue sebenarnya enggak.